Mengapa reshuffle kabinet saat ini hanya sekedar dagelan politik? Presiden Prabowo resmi melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet dengan melantik sejumlah pejabat. Upacara pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta Senin tanggal 27 April yang lalu. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, yang dilantik diantaranya adalah Jumhur Hidayat, aktivis buruh dan mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jumhur akan menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisal Nurofik. Adapun Hanif Faisal Nurofik dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, penasehat khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, yang juga Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan, dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan KSP. Posisi tersebut sebelumnya dijabat oleh M. Kodari. Adapun Kodari dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Bakom menggantikan Angga Raka Prabowo. Muncul pula sosok Abdul Qadir Karding. Karding sebelumnya pernah menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Posisi Karding waktu itu dicopot Presiden pada kocok ulang Kabinet September 2025 yang lalu. Dia kini dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Baratin. Sosok berikutnya adalah ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Presiden Prabowo melantiknya sebagai penasehat khusus Presiden Bidang Komunikasi. Kedua, menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Gun Gun Herianto, reshuffle tersebut bisa dimaknai dalam dua dimensi, yaitu kinerja dan politis. Gun Gun mengatakan, kalau dimensi kinerja kita bisa lihat apakah menteri yang digeser atau diganti itu performanya buruk atau indikator kinerja utama KPI tidak sesuai dengan program prioritas Presiden. Yang kedua, dimensinya adalah dimensi politis. Ini menyangkut politik representasi, soal alokasi pos kementerian tertentu untuk power sharing, dan lain sebagainya. Ini sangat biasa dalam konteks pemerintahan yang modelnya konsensus yang ditandai ketidakadaan partai dominan. Ketiadaan partai dominan itu menyebabkan pola hubungan politik bersifat resiprokal atau timbal balik. Ketiga, reshuffle kabinet ini adalah kali yang kelima selama 18 bulan kepemimpinan Prabowo. Melihat komposisi yang saat ini dilantik dan 4 kali reshuffle kabinet sebelumnya, kita melihat yang terjadi justru makin jauh dari harapan publik. Sejak awal penyusunan Kabinet Merah Putih tahun 2024 sudah menjadi tanda tanya ketika saat itu draft komposisi kabinet awal diubah dan kemudian diduga kuat didiktekan oleh kelompok Jokowi atau orang mengenalnya sebagai Geng Solo. Mulai dari Mendagri Tito, Menkeu Sri Mulyani, Kapolri Listio Sigit, Panglima TNI Agus, dan Menteri Pratikno. Walaupun di tengah perjalanan ada 4 kali reshuffle kabinet, itu tidak menjawab pertanyaan publik dan problem utama negeri ini. Justru posisi orang-orang kunci Geng Solo masih terus dipertahankan. Sekedar mengingatkan, ketika publik mengharapkan reformasi kepolisian dengan berbagai lemahnya kinerja untuk mengganti Kapolri, Presiden pun bungkam. Bahkan Komite Reformasi Polisi tidak lagi terdengar ada di mana sekarang. Ketika publik bicara tentang evaluasi total MBG yang syarat masalah atau kinerja politik luar negeri pasca kritik keras terhadap bergabungnya Indonesia ke BOP Trump dan ART yang terkait dengan kedaulatan ekonomi, pun Presiden bungkam. Bahkan ketika sektor lingkungan, energi, dan pertambangan menghadapi berbagai masalah ketimpangan, pun Presiden bungkam. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah reshuffle ini jangan-jangan hanya sekedar sirkulasi elit yang keluar dan masuk, atau bahkan sekedar sirkus elit? Suara 58% pendukung Prabowo nampaknya tidak menjadi pertimbangan. Demokrasi memang hanya menjadikan rakyat sebagai legitimasi dan setelah itu ditinggal pergi begitu saja. So, Pak Presiden, benarkah reshuffle kabinet ini memang hanya sekedar gimmick kosmetik politik? Paham sampai di sini? Salam melek politik.